Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mahasiswa, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Nah, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Apakah instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya? Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Nah, ini bisa dengan berbagai responden. Bila dilihat dari sumbernya atau dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya yang sekunder ini kita mendapatkan data atau si peneliti mendapatkan data dari hasil penelitian orang lain. Nah, datanya nanti disebut dengan data sekunder. Kalau yang sumber data primer itu berarti datanya data primer. Nah, jadi data yang langsung didapatkan oleh si peneliti. Selanjutnya misalnya yang data sekunder tadi juga, data itu kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Nah, contohnya tadi dokumen tadi hasil penelitian orang lain. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan cara wawancara atau interview, angket atau kuesioner, observasi atau pengamatan, dan bisa juga gabungan dari ketiganya itu. Nah, sekarang yang mau dijelasin itu hanya yang nomor 3, yaitu teknik atau dari segi cara atau teknik wawancara, angket, dan observasi. Yang pertama interview atau wawancara. Nah, wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data itu apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Nah, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil, itu bisa dilakukan wawancara. Tapi kalau respondennya banyak, udah puluhan orang, itu tidak bisa lagi menggunakan teknik wawancara. Jadi otomatis harus menggunakan teknik angket. Jadi biasanya sebelum mendapat judul, peneliti kan pergi ke observasi dulu kan. Nah, itu mereka bisa melakukan wawancara untuk menemukan atau mendapatkan permasalahan yang akan diteliti.
Jadi nggak hanya hasil wawancara saja, hasil observasi saja untuk mendapatkan fenomena atau permasalahan. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Nah, jadi menurut Sutrisno Hadi, anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner atau angket adalah yang pertama, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Tuh. Dan wawancara itu terbagi ke dalam 2 teknik ya. Pertama disebut dengan wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tidak terstruktur. Dan juga dapat dilakukan melalui tatap muka, face to face, maupun dengan menggunakan telepon. Jadi wawancara itu bisa dengan tatap muka atau melalui telepon. Nah, sekarang apa itu wawancara terstruktur? Wawancara terstruktur itu adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau responden itu menggunakan media atau pertanyaan. Jadi di mana di sini pertanyaan-pertanyaan itu yang mau diajukan kepada responden itu atau disebut dengan instrumen. Nah, itu sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Termasuk jawabannya. Jadi responden cuman memilih saja dari jawaban yang disiapkan dari setiap pertanyaan. Nah, jadi artinya di sini wawancara terstruktur ini peneliti itu dia itu selain membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Nah, jadi kamu bisa lihat contoh dari pedoman wawancara di buku Sugiono. Nah, ini. Jadi artinya apa? Wawancara terstruktur itu wawancara antara peneliti dengan narasumber atau responden itu. Nah, itu di mana peneliti sudah menyiapkan instrumen pertanyaannya atau soal-soal pertanyaan yang mau ditanyakan kepada narasumber. Juga pertanyaan itu tinggal dipilih jawabannya. Jawabannya juga sudah disiapkan. Selain dari membawa instrumen juga membawa alat bantu. Seperti tape recorder, gambar, brosur, kamera dan sebagainya. Nah, itu yang terstruktur. Nah, sekarang wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Artinya apa? Di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap ya untuk pengumpulan datanya.
Nah, jadi pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan saja yang ditanyakan. Nah, disebut juga wawancara tidak terstruktur dengan wawancara terbuka. JWT artinya di sini fleksibel. Boleh jadi nanti pertanyaan itu yang satu itu berkembang menjadi beberapa pertanyaan. Kemudian dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Nah, kemudian berdasarkan jawaban-jawaban dari responden tadi, peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada tujuannya ya. Nah, jadi dalam melakukan wawancara, peneliti dapat menggunakan cara berputar-putar baru menuki. Artinya pada awal wawancara yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan. Dan bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera ditanyakan. Nah, jadi di sini artinya peneliti tidak menyiapkan pertanyaannya seperti di ini tadi, di wawancara terstruktur tadi. Nah, jadi pertanyaannya akan muncul nanti dari jawaban responden. Nah, wawancara baik yang dilakukan dengan face to face maupun yang menggunakan telepon akan selalu terjadi kontak pribadi. Nah, oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat, kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Pada saat responden sibuk bekerja, sedang mempunyai masalah berat, sedang mulai istirahat, sedang tidak sehat atau sedang marah, maka harus hati-hati dalam melakukan wawancara. Kalau dipaksakan wawancara dalam kondisi seperti itu, maka tentu saja nanti hasilnya tidak valid dan tidak akurat. Nah, dan bila responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya belum melakukan wawancara. Pewawancara atau peneliti minta waktu terlebih dahulu. Kapan dan di mana bisa melakukan wawancara. Dengan cara ini maka suasana wawancara akan lebih baik. Sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid. Nah, biasanya informasi atau data yang diperoleh dari wawancara sering bias. Bias itu artinya menyimpang dari yang seharusnya. Sehingga dapat dinyatakan data tersebut subjektif dan tidak akurat. Nah, jadi kebiasaan data ini akan tergantung pada pewawancara yang diwawancarai, situasi, kondisi pada saat wawancara. Jadi mempengaruhi ya, itu yang mempengaruhi hasil dari wawancara. Maka sebelum wawancara perlu ditentukan dulu, dilihat dulu situasi dan kondisi yang tepat. Berikutnya teknik pengumpulan data berikutnya adalah kuesioner atau angket. Ya. Nah, jadi kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Nah, jadi untuk membuat kuesioner itu peneliti harus mengetahui indikator-indikator dari setiap variabel penelitiannya. Karena pertanyaan itu dibuat berdasarkan indikator dari setiap variabel penelitian. Nah, kuesioner itu dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Nah, dapat diberikan kepada responden baik secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Nah, bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas,
ke kuesionernya itu bisa diantarkan langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi tidak perlu menggunakan pos atau internet. Menurut Uma sekarang ada beberapa prinsip dalam penulisan angket. Ya, yang pertama itu prinsip penulisan, kedua prinsip pengukuran, yang ketiga prinsip fisik angket. Prinsip penulisan angket ini menyangkut isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, kemudian pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pertanyaan, dan urutan pertanyaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita melihat dari isi dan tujuan pertanyaan. Nah, yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan itu tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Nah, kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan, skala pengukuran dan jumlah itemnya mencakup untuk mengukur variabel yang diteliti. Harus jelas skala pengukurannya. Kemudian lihat dari bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner atau angket itu harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Kalau sekiranya responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket jangan disusun dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan responden, keadaan sosial budaya, dan frame of reference dari responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. Contoh, bagaimanakah tanggapan Anda terhadap iklan-iklan di TV saat ini? Sebaliknya, pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan rasio adalah bentuk pertanyaan tertutup. Nah, jadi kalau kita memakai pertanyaan tertutup, ini akan lebih cepat ya, karena responden tinggal memilih jawaban yang sudah disiapkan. Jadi mereka tidak perlu menjawab dengan kalimat-kalimat yang panjang. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tipe dan pertanyaan tidak mendua. Artinya apa? Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contohnya gimana yang mendua itu? Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan kecepatan pelayanan KTP? Nah, ini adalah pertanyaan mendua, karena menanyakan tentang dua hal sekaligus. Nah, itu misalnya menanyakan kualitas dan harga. Sebaliknya pertanyaan tersebut dijadikan menjadi dua, yaitu bagaimanakah kualitas pelayanan KTP? Setelah dijawabnya baru nanti bagaimanakah kecepatan pelayanan. Jadi jangan sekaligus satu pertanyaan itu ada dua kemungkinan jawaban. Jadi satu-satu aja. Yang berikutnya, tidak menanyakan yang sudah lupa. Contohnya apa? Pertanyaan sudah lupa. Ya, maksudnya yang responden sudah lupa ya, sehingga dia perlu berpikir dulu ya, bukan yang berat dulu untuk mengingat jawabannya. Nah, ini tidak perlu. Contoh, bagaimanakah kinerja para penguasa Indonesia 30 tahun yang lalu? Nah, ini kan orang sudah lupa dengan para penguasa Indonesia 30 tahun yang lalu.
Kalau ini ditanyakan tentu mereka akan memikirkan dulu jawabannya. Berikutnya pertanyaan tidak menggiring. Apa artinya? Jadi maksudnya gini, jadi pertanyaan dalam angket itu sebaiknya tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Contoh, bagaimanakah kalau bonus atas jasa plan ditingkatkan? Nah, ini jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun terakhir? Jawabannya akan cenderung baik. Nah, jadi jangan menggiring. Panjang pertanyaan. Nah, pertanyaan dalam angket sebenarnya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel banyak sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan. Model skala pengukuran yang digunakan dan cara mengisinya. Disarankan empirik. Jumlah pertanyaan yang memadai adalah antara 20 sampai dengan 30 pertanyaan. Itu tergantung pada indikator dari variabelnya. Berikutnya urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke yang spesifik atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit atau diacak. Karena akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Nah, kalau pada awalnya diberikan yang sulit dulu atau yang spesifik, maka responden akan patah semangat untuk mengisi angket yang berikutnya. Nah, jadi urutan pertanyaan yang diacak perlu dibuat bila tingkat kematangan responden terhadap masalah yang ditanyakan sudah tinggi. Tapi kalau respondennya itu masih tingkat pengetahuannya masih rendah, itu bagusnya dimulai dari yang mudah-mudah dulu ke yang sulit. Berikutnya sudah ya. Kita lihat sekarang prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Nah, supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliable, maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan pada responden, maka perlu diuji validitas reliabilitasnya terlebih dahulu. Nah, instrumen yang tidak valid dan reliable bila digunakan untuk mengumpulkan data akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliable pula. Jadi perlu diukur dulu instrumennya sebelum diberikan kepada responden. Yang ketiga, penampilan fisik angket. Nah, penampilan fisik angket ini sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi responden atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden. Nah, bila dibanding angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Tetapi angket yang dicek di kertas yang bagus dan berwarna akan menjadi mahal. Berikutnya observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data itu mempunyai ciri yang spesifik bila dibanding dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Nah, jadi teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan itu apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Nah, dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipan observasi dan non-partisipan observasi. Nah, selanjutnya dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur, observasi berperan serta, ini artinya
peneliti terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Nah, dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Misalnya kalau mau meneliti kegiatan gotong royong, maka peneliti ikut mengerjakan gotong royong bersama-sama dengan responden. Atau mengamati perilaku karyawan dalam bekerja. Misalnya semangat kerjanya bagaimana, hubungan satu karyawan dengan karyawan lain. Nah, jadi kalau peneliti ikut masuk dan ikut magang di situ atau bekerja di perusahaan tersebut, maka peneliti akan lebih mudah mendapatkan keterangan tentang perilaku karyawan di situ. Yang kedua, observasi non partisipan. Nah, kalau yang partisipan tadi peneliti terlibat langsung kan dengan aktivitas orang yang diteliti. Nah, kalau yang non partisipan, peneliti tidak terlibat tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Misal suatu tempat pemungutan suara, peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya dalam interaksi dengan panitia dan pemilih yang lain. Peneliti mencatat, menganalisis, dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam pemilihan umum. Nah, pengumpulan data dengan observasi non partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Hanya melihat saja ya, mengamati saja, tapi tidak ikut melakukan aktivitas yang dilakukan oleh orang yang sedang diamati. Nah, terus tadi ada observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Jadi yang non partisipan ya itu ada dua, terstruktur dan tidak terstruktur. Yang terstruktur nih, observasi ini tidak disiapkan ya. Yang terstruktur, observasi itu telah dirancang dengan sistematis. Apa yang mau diamati, kapan, di mana tempatnya, dan lain-lain ya. Nah, jadi apa alat yang mau digunakan, jadi sudah disusun dulu dan dirancang dulu. Nah, sedangkan partisipasi yang tidak terstruktur itu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis apa yang mau akan diobservasi. Karena peneliti belum tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Nah, di sini juga tidak menggunakan instrumen. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.